Oke, sekarang sesi kedua ya, part kedua ya. Beranikah Anda menjadi entrepreneur? Nah, ini part 2 kenapa saya adakan karena ini cerita pengalaman pribadi Pak Hartono nih. Dari awal berkarir. Saya rasa ini sangat bermanfaat buat kita semua ya. Coba kita lihat Pak Hartononya sudah ada apa belum? Sekalian saya tulis dulu topiknya di sini. 7 kiat sakti menjadi entrepreneur. Oke, ini saya mau pin topiknya, tapi kok kenapa belum bisa ya? Oh, Pak Hartono udah ada. Oke, join dulu dah Pak Hartononya, kita join dulu. Ya, Sia-sia, terima kasih sudah gabung. Nah, ayo Bu Sia-sia, bisnisnya apa? Silakan dijawab di komen. Oh, frozen fish meat. Oke, Bu Aisyah, terima kasih. Oke, frozen fish meat juga ya ke saat-saat ini sangat prospeknya sangat bagus ya. Ya, frozen fish meat itu asal bisa mengembangkan lini penjualan dengan bagus, cara-cara penjualan yang bagus itu akan bagus. Bu Yuliana Lingling, bisnisnya apa ya? Ayo di dia properti komen. Pak. Properti ya? Oke. Ya, ini dia grup dari ini apa? 001 nih yang tiap malam nih, kalau Oh, Tommy Wong kan ya. suka muncul nih. Oke, halo Pak juga. Stefanus. Gitu. Oh iya, saya kadang-kadang 001, kadang-kadang saya ada masuk malam ya, tapi kadang-kadang enggak ya, Pak Tommy Wong ya. Ya, mereka itu ada Dexta, ada Nurdin Huang, itu rajin itu. Funnel Rezekiku, terima kasih sudah gabung ya. Oke, jadi ini sedikit lagi ya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu? Atau Pak Deki gimana? Ayo silakan Pak Deki, ada yang mau ditanya? Nah, ini Atau, pengalaman Pak Hartono menarik ya, harusnya diceritain nah, lebih lanjut ya. oke. Mungkin saya mau dengar lebih lanjut. Nah, ini Oke ya. tunggu. eh, Oke, saya cerita sedikit lagi ya, mungkin karena ada waktu ya. Jadi pengalaman saya berikutnya setelah saya ditarik bahwa diajak gabung ke Jakarta, saya mengajukan syarat, saya akan survei perusahaan Anda dalam seminggu. Beli tiket pesawat, tempat tinggal, disiapin, semua disiapin. Nah, saya survei ya. Setelah saya survei, oke, setelah seminggu saya ngomong saya harus ada syaratnya ini kalau saya mau bergabung. Rumah, mobil, apa-apa. Dan yang saya minta adalah saya tidak mau bertanggung jawab kepada siapapun di perusahaan ini termasuk GM. Saya hanya mau bertanggung jawab kepada presiden direktur, saya ngomong. Tidak yang lain. Kalau kamu bisa memenuhi syarat saya gabung. Satu. Kedua, semua bawahan saya, semua orang yang akan bekerja bergabung dengan saya akan saya rekrut sendiri. Tidak dari yang sudah ada. Saya rekrut baru semuanya. Ya. Ya, saya akan rekrut baru semuanya. Kenapa? Karena saya berani terima tantangan Anda, saya ngomong. Yaitu kalau misalnya saya pakai pekerjaan lama Anda, ya,
Kalau saya pakai pekerjaan lama Anda, maka kalau saya kerja ada hasil atau enggak, Anda pasti akan ngomong bahwa itu anak buah gua punya hasil, bekas anak buah gimana gimana. Enggak, saya tidak mau. Jadi kamu bisa lihat bahwa saya pekerjaan saya bagus atau enggak, hasil atau ada atau enggak, kamu kelihatan. Karena saya start from zero. Nah, ya, jadi saya start from zero. Saya berani terima tantangannya Pak Deki. Nah, itu nggak Itu pernah ada karena orang begini. Pak Nah, Hartono ada prestasi mungkin ya, prestasi yang di oh bukan, sebelumnya. ini Jadi masuk perusahaan baru. ini pindah perusahaan Masuk baru nih. perusahaan, pindah perusahaan baru. Oh, nggak ada hubungannya sama Saya yang kemarin ya, yang elektronik itu. tidak ada hubungan sama sekali. Ah, Waduh. Oke. jadi saya di lapangan dilihat satu orang bos, dia lihat saya potensi, ya dia lihat saya potensi. Sebentar ya, saya ada perlu sedikit. Ya, silakan Pak. Saya sapa dulu nih ya. Ini saya mau nyapa sebenarnya banyak, cuman saya suka nggak fokus nanti kalau saya sapa satu-satu nih. Gak apa-apa, enjoy aja. Berarti Bapak kurang enjoy, Pak. Harus enjoy. Ah, Pak Deki pakai kacamata atau gimana? Iya, Jangan harus sampai pakai begini, kacamata, Pak. jangan sampai begini ngelihatnya Pak Deki. Enjoy dikit, enjoy ya, kelihatan kok. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya direkrut dari lapangan, dari Medan. Untuk saya orang Medan ya, saya kasih tahu dulu. Direkrut ke Jakarta. Dan saya belum pernah ke Jakarta, Pak Deki. Pasar saya belum lihat, tahu Jakarta ini gimana, saya nggak tahu jalan, nggak tahu rumah, nggak tahu saya di mana, nggak tahu. Tapi saya berani terima tantangan. Ya, nah, kalau saya mau ajak saya bergabung, Anda harus sediakan apa semua yang saya mau. Saya rekrut anggota saya yang baru, semua saya rekrut. Ya, terus Anda boleh saya rekrut, saya akan ajukan Anda boleh lihat. Kemudian saya mau semuanya di bawah saya, tidak di bawah divisi apapun, kecuali accounting. Accounting silakan. Duit saya nggak mau pegang. Oke, silakan accounting itu, finance itu oke. Tetap ya duit masuk ke sana, semua ke sana. Jadi saya tidak urusan dengan duit. Tetapi di bidang saya, di marketing, di sales, di apa, itu harus tetap di bawahan saya. Dan apa-apa, saya hanya bertanggung jawab kepada Vice President. Tidak ke yang lain. Siapapun. Nah, jadi tidak bisa. Nah, itu yang saya berani terima tantangan, Pak Deki. Padahal saya belum tahu kan, Jakarta saya belum kenal. Nah, langkah apa yang saya lakukan? Ya saya harus belajar banyak dari nol. Dari suhu udara di Medan ke sini panasnya setengah mampus. Itu harus adaptasi juga. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Nah, kita harus benar-benar ya fokus. Nah, saya pelajari, saya rekrut orang, punya waktu, nah rekrut, dan fasilitas saya lebih bagus daripada GMD. Fasilitas saya lebih. Udah banyak yang cemburu ke saya itu banyak. Banyak yang nusuk kiri kanan itu banyak, Pak. Kalau masuk kantor itu, saya dikasih satu meja, itu kantor semua orang ngelihat kiri kanan, mulai dari HRD, Sapam, sampai security. Semua satu pabrik itu 1.000 orang lebih itu ngelihat seperti lihat apa, saya nggak tahu. Nggak penting. Jalan gitu. Nah, saya tunjukkan. Setelah saya gabung di bulan kedua, saya membuat gebrakan. Jadi di perusahaan itu ada beberapa divisi penjualan. Satu penjualannya divisinya direct selling. Kedua divisinya pameran, bazar. Ketiga TO, take order. Ya, jadi ada beberapa cara marketingnya. Nah, saya ajarkan, saya punya cara. Saya mulai dari direct selling. Dulu saya ngomong. Ya, direct selling itu yang saya utamakan dulu saya ngomong. Nah, saya mulai dari sana. Oke, saya punya anak buah. Saya training anak buah saya. Training, berikan produk. Nah, kemudian, tahu nggak, produk saya yang kita jual, modalnya itu 1.500.000, Pak Deki.
Tahu nggak harga jual saya itu berapa? 6 2 juta. juta ya? Waduh, 6. Dari 1,5 juta, jualnya 6 juta, Pak Deki. itu Nah, itu berapa harganya kali 4 lipat kali Pak? Berapa lipat. persen itu? Nah, 400% lah pokoknya. Nah, itu untungnya Ya, gede banget. Nah, saya buktikan di dalam bulan kedua, ketiga, omset di bulan kedua, omset saya sama dengan 3 divisi mereka. Omset saya sama dengan 3 divisi mereka. Bulan ketiga, harga omset saya sudah langsung naik. Plang. Padahal sebelum saya bergabung, harga jual mereka itu cuma 3 juta, Pak. Di bawah harga jual saya. Begitu saya masuk, harganya dinaikin. Tapi kita bisa jual. Omset kita lebih bagus. Untung nggak perusahaan, Pak? ya kalau omsetnya tinggi ya untung Pak. Nah, Ya itu kan dia. kalau kasih, Nah, yang saya itu dia. bingung kok harganya lebih mahal, tapi si Bapak omset naik, pelanggan juga tinggi kali ya. Customer Ya, juga nambah banyak pasti, kan. pasti. Kenapa nggak Nah, beli sama yang mereka gitu loh. dan semua itu customer baru. Tidak ada hubungannya dengan yang mereka yang lama. Nah, itu. Nah, jadi ya kira-kira begitu. Nah, kita harus bisa menentukan bagaimana langkah kita, berani ambil action untuk benar-benar menjalankan bisnis kita. Sama, jadi kita jadi seorang entrepreneur, kita harus mau tahu bakat kita, kemampuan kita, harus bisa baca pasar kita itu gimana. Misalnya ya, jangan di masa sekarang ya, sekarang misalnya, Anda menjual produk mebel mahal di daerah penduduk yang agak kumuh, yang agak kemampuannya kurang. Nah, itu Anda salah, segmen pasarnya salah. Nah, Anda menjual produk yang dimana orang nggak butuh, salah. Nah, misalnya di masa sekarang, masa pandemi corona, Anda nawarkan orang kompor, Anda nawarkan itu produk mebel, cocok nggak? Nggak cocok. Jangan fokus karena ayo ambil yang lain. Makanan kesehatan, oke. Masker, oke. Ya, face shield, oke. Vitamin, oke. Apa saja yang membuat orang benar-benar saat ini butuh, nah itu Anda sukses. Properti masih oke, tapi segmen terbatas. Nah, produk-produk apa tersebut yang Bapak jual? Oke, produk-produknya itu adalah produk-produk yang sulit dijual. Yaitu dia gas burner namanya. Jadi dia alat panggang dari kompor, dari stainless steel yang besar ukurannya, sampai kecil sampai besar. Grill ya. Grill itu yang di bawahnya itu ada batu. Jadi itu mulai dari kita, makanya sekarang rame. Sekarang bapak-bapak pernah lihat nggak? Sekarang orang jual sosis di jalanan. Nah, ada pemanggang alatnya dari kompor, yang sekarang dari itu, yang mana? Nah, itu dia. Itulah yang seperti itu. Nah, di masa 90-an itu belum ada, belum populer. Masih banyak dari Jepang. Ya, nah, di kita mulai produksi. Nah, jadi melihat dari produk Jepang diproduksi di sini. Nah, itu dia. Nah, jadi itu dia yang, sehingga karena produk-produk yang bisa ambil margin tinggi, karena apa? Karena produknya tidak umum. Karena produknya tidak biasa dan orang nggak kenal gitu. Ya, sebenarnya banyak peluang-peluang bisnis, Pak. Saya punya sumber ya. Kalau ada yang butuh ya VCO, curah atau apa, Anda mau maklon, ada, saya punya. VCO murni, saya punya. Propolis murni, saya punya. Jadi murni, nah itu marginnya tinggi. Ya, jadi banyak produk-produk orang, oh tolong dong. Nah, ada orang tolong minta jualin durian dari Nias. Nah, boleh. Banyak tolong jualan ikan bandeng. Iya. Jadi banyak kesempatan-kesempatan sekarang ini. Jadi sekarang Anda mau nggak? Pilihlah yang sesuai dengan Anda mau. Ya, why not gitu.
Ya, jadi itu contoh-contoh bahwa kalau di dalam bisnis menjadi seorang entrepreneur, kita harus benar-benar fokus dan kita harus mengatur step-step langkah-langkah yang benar-benar kita bisa untuk mencapai impian kita, mencari goal yang kita tuju. Ya, jadi satu kita harus mempunyai impian yang tinggi, harus mempunyai apa goal saya harus ini. Apalagi kalau orang yang belum atau ex karyawan mau berubah, atau orang yang pengangguran mau berubah dari karyawan jadi entrepreneur, ini harus drastis berubah. Ya, harus drastis. Harus punya ini yang tinggi. Jadi biasanya untuk memulai itu, aduh gimana ya, aduh cari siapa ya, aduh mau nggak, saya nggak punya modal, gimana berusaha, ngomong saja kan gampang. Nah, contoh lah, ya tadi Pak Deki ngomong Fear, fear modal, Pak ya. Fear. ya, tidak murni modal. Nah, saya rasa nanti banyak teman-teman yang bisa ngasih saya. Contoh saya kemarin ada ikutin dari Pak Tommy Wong ya. Banyak usaha-usaha tanpa modal ya. Mereka sudah melakukan dan banyak yang sudah melakukan sebenarnya. Jadi contoh jadi reseller yang digital, yang elektronik. Jadi Anda boleh pakai e-katalog. Bergabung dengan misalnya reseller-reseller, dropship dan sebagainya dan sebagainya begitu. Oke? Saya rasa itu yang harus Anda lakukan. Jadi itulah 7 hal yang Anda harus lakukan, kiat yang Anda harus jalani. Satu, Anda harus punya impian yang tinggi. Kedua, Anda harus ubah mindset Anda. Ya, rubah mindset Anda. Yang ketiga, Anda harus apa ya tadi? Langkah awal Pak ya, langkah awal berani melangkah awal ya. Ya. Anda harus mempunyai disiplin dalam segala hal. Dalam segala hal ya, diri kita ini pokoknya saya harus ini, arahnya ini, jangan yang lain-lain lagi gitu. Terus mempunyai motivasi yang kuat, ya mempunyai motivasi yang kuat, terus harus fokus. Ya harus fokus. Jadi kalau nggak bisa. Jadi harus berubah. Jadi awal jadi seorang entrepreneur itu sangat sulit. Nah, setelah Anda mulai lakukan satu langkah demi satu langkah awal, nah disitulah Anda akan mulai melihat titik terang. Dan mungkin juga bukan itu bidang yang Anda akan jalani nantinya. Tetapi dengan langkah awal inilah akan Anda melihat langkah-langkah atau produk-produk atau hal-hal yang mungkin akan lebih bagus dari sebelumnya. Jadi, take action, mulailah dulu. Oke, saya rasa gitu saja Pak Deki untuk malam ini, Pak Deki. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, ayo kita open pertanyaan. Sebenarnya ini singkat banget ya kalau untuk belajar entrepreneur. Iya. Saya rasa bisa minggu, 2 minggu, sebulan ya Pak ya. Tergantung orangnya. Actionnya ini yang orang susah. Mulai awal ini ya, jadi seperti batu besar yang berat. Nah, saat pertama menggelinding ini yang sulit, tenaga itu yang perlu kuat. Tetapi kalau dia sudah menggelinding, kita tinggal sudah lebih gampang. Nah itu, jadi gelindinglah dulu gitu. Butuh dorongan nih. Awal ini. Ya, perlu motivasi. Pak Hartono nih bisa nih dorong teman-teman ya kalau mau yang ada niat menjadi entrepreneur. Betul. Saya DM di bawah ya. Ya, jadi bagi teman-teman yang punya produk-produk yang punya nggak bisa jual atau mau ini, silakan. Atau nggak punya pekerjaan, mau cari pekerjaan, silakan. Saya akan bantu. Ya, silakan ya, karena saya akan membuat satu namanya The Business Influencer. Ya, saya akan membuat The Business Influencer di mana di sana akan dipertemukan semua pengusaha, pemilik produk, ya owner, founder, dan orang-orang yang butuh kerjaan. Di sana akan kolaborasi di sana. Ya, nanti di sana mungkin saya akan lebih sering live ya di komunitas itu. Nanti saya akan sering live di sana dengan pemilik produk dan memperkenalkan produk-produknya, menawarkan produk-produknya. Silakan Anda join nanti. Nah, saya akan membuka kesempatan-kesempatan kerja, akan membuat sebenarnya. Jadi action, jadi bukan ngomong doang, action. Jadi saya akan membuat siapa yang butuh kerja ini ada, ini ada, ini ada. Saya akan mulai nanti, mulai mungkin di Agustus. Ya, The Business Influencer.
The Business Influencer, di mana di sana kita akan membuat gabungan dari bisnis-bisnis yang ada, bisnis apapun, reseller, produk, apa-apa saja di sana ada, dan mempertemukan dengan orang-orang yang butuh pekerjaan, butuh duit. Nah, ini apa ini? Saya ada pertanyaan, Pak Tommy, saya ada ruko tapi nggak mau jual, apa enaknya? Bekas jualan spare part cuma udah nggak laku. Oke, Pak Tommy ya. Pak Tommy di daerah mana? Nah, sekarang masih aktif nggak? Ya, ya, dia harus tahu dulu. Jadi jangan langsung ya, kalau memangnya nggak dipergunakan itu ya boleh saja misalnya disewakan. Nah, atau kalau memangnya masih mau eksis di bidang itu, di spare part, nah Anda harus rubah Pak, rubah cara-cara jual spare partnya, jangan seperti itu lagi. Harus cara-cara baru. Nah sekarang bisnis yang Anda mau jalani di tahun ini dan ke depan, jangan cari bisnis yang nunggu orang datang. Kalau Anda nunggu orang datang, nunggu orang berkunjung, Anda akan kesulitan sekarang. Tidak zamannya lagi. Anda harus mulai, ya, harus mulai merubah konsep, merubah cara Anda, cara berjualan, cara display, dan sebagainya. Anda harus berubah. Oke, di Kalimantan Selatan ya Pak ya. Jadi Bapak sekarang masih jualan spare part-nya nggak? Spare part motor, mobil Pak? Pak, ini Pak bisa tolong lebih jelas? Nah, jadi Bapak berminat bagaimana Pak? Ya, selamat datang Nita, selamat bergabung. Nah, Pak Abenego juga, terima kasih sudah gabung. Nah, jadi janganlah mulai ada kita punya ruko, punya lahan ya. Misalnya bisnisnya kita itu udah kurang jalan. Nah, pelajari dulu kenapa nggak jalan. Banyak kompetitor kah? Atau memang di sana sepi? Atau mau beralih usaha? Atau mau apa gitu. Nah, kita harus tahu gitu. Nah, ini penting. Nah, kalau Anda tidak mau lagi di bidang itu, nggak mau lagi di bidang itu, Anda berubah. Ya, Anda putuskan. Ya, jadi ganti rubah. Jadi ganti rubah itu boleh saja Anda di bisnis lain, atau dijual, disewakan. Ya udah selesai, finish. Tapi kalau Anda mau di bidang itu, rubah cara-cara kerjanya, Pak. Rubah. Di zaman sekarang ini, jangan nunggu. Kalau Anda nunggu, Anda akan kesepian, Pak. Ya, tidak lagi, Pak. Nggak bisa, Pak, bisnis begini. Jadi bisnis orang dulu, orang tua dulu ya. Pokoknya anaknya di sekolah setelah selesai, mereka berpikir, nanti kamu kerja di perusahaan ini, di pabrik ini. Itu zaman dulu orang punya konsep begini. Zaman sekarang tidak bisa. Anda harus rubah anak itu. Rubah nggak boleh seperti itu. Ya harus rubah. Nah, sisa barang cuma jarang buka, banyak kompetitor. Nah, berarti Bapak punya usaha, cuma banyak kompetitor ya. Mungkin nanti boleh ya, nanti di chat saja ke saya ya, karena dijawab di sini nanti akan kepanjangan ya. Berarti peluang ada Pak, karena masih banyak kompetitor di samping Anda. Nah, sekarangnya yang Bapak perlu rubah. Satu, Bapak punya produk harus lengkap. Kedua, buatlah toko Anda itu semenarik mungkin, jangan kotor-kotor, masih ada sarang laba-laba, plastiknya sudah bucek-butek, terus dan lantainya kotor-kotor. Jangan, rubah Pak, rubah. Nah, rubah. Ya, terus kalau ada kompetitor berarti masih ada peluang di sana. Ya, masih ada peluang. Sekarang bapaknya saja harus mindsetnya dirubah. Caranya, marketingnya ini yang harus dirubah. Nah, buatlah cara marketingnya yang lebih gila. Ya, nah, Bapak bikinlah cara marketing yang bagus. Ya, misalnya promosi, atau Bapak kasih bonus-bonus. Ya, kita awal itu harus mulai begitu. Tapi, rubah dulu semua konsep Bapak itu. Terus orang-orang Bapak di-train. Misalnya, contohnya, produknya dia nggak kenal, anak buah Bapak, produk knowledge-nya nggak tahu, bagaimana mensarankan sesuatu yang bagus kalau nggak bisa ikut yang bagus. Nah, terus
mulailah cari produk-produk yang nggak dijual oleh tetangga, Pak. Ya, mulai jual produk yang nggak dijual oleh tetangga. Jadi sekarang kan banyak variasi-variasi motor yang antik-antik, ya. Atau Bapak carilah seorang teknisi ataupun montir yang bisa ngerombak motor itu jadi bagus. Misalnya jadi menarik, itu racing lah atau apa, bikin gitu Pak, sengaja di situ Pak bikin. Nah, itu akan membuat daya tarik yang beda dengan orang lain. Ya, jadi harus rubah Pak, rubah caranya Pak. Kalau Bapak masih mau di bidang itu, ya. Kalau Bapak sudah tidak mau di bidang itu, ya Bapak sudah harus berubah. Jadi lupakan itu semuanya, jual semuanya atau disewain. Itu atau beralih profesi. Nah, gitu Pak. Jadi kalau Bapak masih mau di bidang itu harus berubah Pak. Kalau masih ada komputer berarti di situ memang lahannya kan. Jangan takut bersaing. Bersaing kalah berarti Anda masih belum mempunyai daya saing yang bagus, belum marketingnya belum bagus. Nah, harus bikin marketing yang bagus. Ya. Ya, contoh beli beli pelak, beli pelak ban, hadiah jari-jari. Nah, contoh atau hadiah busi. Nah, contoh bikin. Tapi carilah produk yang orang nggak punya gitu. Bikinlah, carilah sesuatu yang orang nggak punya, orang yang ini. Bikinlah yang menarik-menarik. Nah, atau Anda boleh join dengan satu komunitas, Pak. Uh, komunitas misalnya motor ninja. Nah, Anda kerjasama dengan satu komunitas motor ninja. Nah, Bapak ngomong komunitas motor ninja nanti datang ke tempat saya, boleh nanti saya kasih servis misalnya apa, Bapak kalau ada servis ya, servis gratis. Nah, satu hari misalnya 5 motor, Bapak suruh aja, tapi suruh sengaja datang, atau diskon 50%, tapi suruh antri. Suruh antri sengaja di tempat Bapak, Bapak kerjanya pelan-pelan, jangan terlalu cepat, biar antri di tempat Bapak. Biar aku kelihatannya orang pengunjungnya banyak. Nah, harus begitu, Pak. Nah, Bapak harus berani action yang agak gila, Pak. Ya, agak gila. Bapak lihat BreakTalk, awal dia datang ke Indonesia, dia sengaja konvoy di Jakarta, Pak. Panjang mobilnya. Terus Bapak lihat, dia banyak pembelinya panjang, tapi kasirnya sengaja dibikin satu. Kenapa? Itu sistem marketingnya biar heboh kelihatannya. Wah, banyak pelanggan. Begitu. Sama dengan itu apa ya? Sekarang boba yang paling baru datang apa itu? Yang dari Taiwan, Pak Deki? Boba? Apa Thai tea ya, Pak? Ya, yang Saya boba nggak yang tahu, baru Pak. itu. Nah, itu juga ya begitu marketingnya itu begitu sengaja dibikin antri supaya apa? Heboh. Nah, orang Indonesia suka heboh. Bapak buatlah toko Anda heboh. Nah, Pak tadi, sorry ya, saya responnya tidak lihat ya. Mungkin Spare kalau part motor. diterusin bisa panjang nih, Pak ya. Nah, anak buah nggak pakai, beri mau diobral, spare partnya semua Pak ingin mencari usaha lain. Oke. Nah, boleh kalau memang sudah nggak minat di bidang itu, udah Pak, tutup mata di ini aja Pak, langsung dijual atau di apa gitu, atau di offer, atau kalau nggak kerjasama juga boleh Pak dengan orang lain. Ya, ya, betul. Nah, kalau Bapak mau usaha lain, Bapak carilah usaha yang Bapak suka. Ya. Jadi kalau ini anak buah udah jarang buka, ya pasti usaha nggak bisa, Pak. Pasti usaha itu kalau udah jarang buka, kompetitor ada, kita lewat, Pak. Yang kita sering buka saja belum tentu kita bisa bersaing, apalagi kita jarang buka, ya udah kita udah pasti say goodbye, Pak. Jadi usaha itu harus begitu, Pak. Kecuali Bapak sudah sampai di titik orang butuh. Sudah sistematis jalannya itu sudah bagus, orang butuh. Bapak orang tahu bahwa Bapak punya usaha itu bagus. Nah, itu Anda bisa, sudah eksis. Anda tinggal nunggu saja, nggak perlu lagi terlalu banyak sistem yang jalan. Pakai sistem. Jadi, kontrol, remote control. Nah, ya. Jadi, seperti itu. Jadi, banyak teknik-teknik marketing, banyak cara-cara yang bisa dipakai Pak Tom. Ya.
Jadi boleh cari usaha lain ya. Nanti boleh ini Bapak sukanya di bidang apa? Nanti di ini Pak Deki boleh di ini ya, atau ada nomor HP saya ya. Nanti boleh diketik ya di ini ya. Ya boleh ya. Nanti Iya, ada apa yang silakan Pak Antono, nanti saya taruh di bawah biar pada ah, teman-teman tahu ya. Nah, mungkin bisa membantu juga dengan Pak Tom ya, ya kan. ya ya. Menambah pertemanan ya. Saya rasa menambah pertemanan ini jadinya kan. Menambah jaringan baru Ah, ya. betul. Terima kasih Pak juga ya Pak Tom ya. Jadi semoga ya kita doakan semuanya, semua rakyat Indonesia yang mendengar kita hari ini semua bisa menjadi entrepreneur baru, bisa menginspirasi semua anak bangsa untuk mulailah jadi entrepreneur baru. Jangan lagi mau jadi pekerja, karyawan, karena kondisi sulit ini anda akan butuh lama untuk menunggu pekerjaan. Anda akan butuh lama untuk bisa lagi cari pekerjaan. Sekarang waktunya berusaha jadi entrepreneur baru. Ya, bidang usaha apapun, lihat di sekeliling Anda. Bukalah mata Anda sampai hal yang sekecil-kecilnya. Ya, mulailah. Banyak peluang. Mau ternak, mau tanam, dari pekarangan rumah kita, mau kita bikin itu sebagai hidroponik atau apa, itu bisa. Nanti bisa dapat pelatihan-pelatihannya sekarang murah, gampang. Atau Anda punya keahlian menjual produk, jadi reseller, jadi dropship, atau apa saja. Atau Anda mau Bapak, jadi seorang motivator, Anda pun bisa belajar. Ada sekarang master-masternya yang mengajarin Anda. Oke, silakan nih Pak Pak Deki. Ada Antono yang katanya ada IG live nanti ya. ya Itu saya di Instagram Pak Hartono apa Instagram mana nih? saya nanti akan bikin Instagram baru namanya The Success Influencer. The Success Wah, Influencer. Ya. Jadi akan menginspirasi semua orang untuk sukses. Ayo semuanya harus sukses, semua harus sukses. Bergabunglah dengan kita jadi orang-orang sukses. Jadi kita bergabung jadi untuk orang-orang sukses. Jadilah sukses. Ya, jadi kita akan membuat suatu ini yang kita live dengan semua nanti orang-orang yang membuat Anda sukses ya, bisa dari motivator, jadi pemilik usaha, dari unit-unit usaha apa yang menjadi peluang-peluang begitu. Jadi Anda boleh ambil inspirasi-inspirasi dari mereka untuk mulai bisnis Anda. Mau dari multi level, mau dari itu produk-produk, marketplace, reseller, dari dropship, dari toko retail atau apa boleh ya. ya Jadi pokoknya Pak bisnis Hartono itu apa saja. menggabungkan semua pembisnis jadi satu wadah ya. Dan Ya, yang ya, butuh sales ya silakan ya ya. yang mau kerja. Nah, Ya. Nah, Anda mau cari lowongan di sana pun ada. Lowongan pekerjaan juga ada. Mau jadi investor pun ada, mau properti pun ada, apapun ada di sana. Ya, jadi mantap mantap Pak. ya, jadi Anda akan mulailah di sana untuk benar-benar semoga Indonesia ini bisa lewat dari krisis ini, Indonesia ini bisa bangkit menjadi entrepreneur-entrepreneur baru, saling membuat Indonesia ini sukses. Ya, jadilah UKM-UKM, bantulah UKM-UKM, bantulah semua lini untuk bangkit. Sebelumnya mulailah dari Anda. Beranikah Anda jadi entrepreneur baru? Ya, Ya silakan. berani dong pasti. Nah ini Ya, jadi mungkin silakan. kita sudahi Pak ya. Apa ada Ya, kata-kata terakhir buat Pak Hartono oke. nih untuk teman-teman? Ya, saya kata-kata terakhir itu cuma ajak semuanya, ayo bangkit, kita berdoa dan bekerja untuk Indonesia. Semoga semuanya sukses, semuanya ayo jadi entrepreneur baru, jangan nunggu pekerjaan. Anda harus menciptakan lapangan-lapangan kerja, menciptakan bisnis-bisnis baru, menciptakan peluang usaha baru. Anda punya ide bisnis, tidak tahu caranya gimana, hubungin saya. Anda punya produk-produk bisnis, nggak tahu menjalaninya, hubungin saya. Anda nggak punya pekerjaan, Anda mau cari kerja, boleh hubungin saya.
ya silakan. Nanti akan diinikan oleh Deki di bawah. Ya, silakan Pak Deki tolong di ini ya, atau ini juga ada ya. Ya, ya. Jadi Anda Ya, silakan. luar biasa Pak Arno. Oke, Oke, siap siap Pak Arno. Nanti saya ya. simpan langsung Oke, ada yang mau di bertanya? bawah. Oke, saya rasa begitu saja ya. Karena ini hari ini saya rasa udah cukup pembahasan kita sudah 1 jam setengah nih Pak Deki. Udah 1 jam 35 menit nih. Jadi ada yang mau bertanya mengenai entrepreneur atau Anda punya bisnis apa? Jadi silakan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu Anda yang punya ide bisnis, tidak tahu bagaimana caranya, Anda punya peluang-peluang bisnis, Anda mau cari reseller atau apa, atau mempromosikan produk-produknya, boleh hubungin saya. Hartono ya, hubungi saya di 0819 02 91 2211. Ya, Anda tidak tahu cara memasarkan produk Anda tidak tahu bagaimana, silakan. Anda boleh silakan hubungin saya. Kita akan bantu di dalam segi banyak segi ya. Atau Anda butuh pekerjaan, tidak tahu bekerja sebagai apa, mau mulai jadi entrepreneur, nggak tahu bagaimana, silakan hubungin saya. Oke, saya rasa begitu Pak Deki. Malam ini kita mungkin di next time kita akan bicarakan topik-topik yang lebih hangat, yang lebih menantang ya. Atau mungkin kita bikin suatu tantangan kepada para penonton. Lagi buka jasa publishing di Makassar, tapi pasar di sini masih baru. Oke, publishing di dalam hal bidang apa? Di reklame di jalan atau di apa ini publishing ini kan sangat luas. Lebih titik beratnya di mana? Bu Asri Sani ya. Ini Oke seru ya. Pak nih ya, kita udah mau keluar tapi ternyata banyak yang Nah, masuk lagi nih saya lihat. ya, jadi ini kadang-kadang memang agak ini sebenarnya loss and complaint via sosial media. Oke, oke, oke. Nah, memang begitu. Jadi Bu Asri, Asri Sani ya, Bu Asri Sani ya. Jadi caranya adalah kita sekarang mendatangi perusahaan-perusahaan yang kira-kira butuh, ya butuh untuk di publishing, iklan dan sebagainya. Tetapi di saat ini di awal-awal janganlah minta biaya yang mahal atau apa, atau ada boleh mungkin kerjasama. Oke, kalau kita kerjasama itu bentuknya bisa macam-macam, mungkin bagi hasil atau mungkin nanti iklan saya kasih 2 iklan, 1 iklan gratis misalnya, atau ya, tolong tuh tulis tuh Pak Deki tuh Oh, saya tulis 0819. sekarang deh ya. Ya, Nah, 0819. 02 Ya, 91 iya Pak. 2211. 2211. Oke, ya. Terima kasih Pak Isa Lombok Properti ya Pak ya. Di Lombok juga sebenarnya daerah-daerah yang sangat menggiurkan ya. Sangat bagus sebenarnya ya di sana ya. Prospek yang sangat cerah di sana. Di Lombok banyak kekayaan alam yang juga sangat bagus, para wisata ya. Tapi saat ini memang lagi ini ya, lagi lesu ya. Ini datang, selamat datang lagi nih Big Tumi Kuliner ya, kulineri ya. Oke, sama-sama Bu Asri. Nah, Bu Asri, jadi kita mulai kita cari ya. Nah, tentukan dulu calon customer Anda. Tentukan calon customer Anda di daerah Anda itu yang kira-kira lagi sedang-sedang mau maju, bagaimana? Nah, atau bagi hasilnya caranya gini, dia sekarang kurang maju. Ngomong, saya bantu Anda maju, Anda gratis. Iklannya gratis. Tetapi setiap
order yang masuk melalui iklan, saya minta fee sekian. Nah, itu Anda boleh lakukan. Jadi, cobalah mulai hal-hal yang luar biasa yang nggak dimiliki orang lain. Ya, Anda harus inovatif. Anda harus kreatif dalam berbisnis ini. Ya, jadi ini baru benar-benar Anda seorang entrepreneur. Entrepreneur itu harus memungkinkan banyak kemungkinan peluang-peluangnya ya. Jadi ada sarana kreatif. Ya, jangan seperti buku panduan. Saya saja di sini bicaranya tidak pakai buku panduan, tidak seperti textbook, nggak perlu. Alami, seorang entrepreneur itu harus bisa benar-benar menguasai gitu. Nah, itu Anda harus kuasai gitu. Ya, saya rasa sama dengan kuliner ya. Seorang kuliner tukang masak ya, yang ahli ya, dalam memasak suatu masakan ya, Pak Deki ya. Misalnya dia masak sebuah makanan yang apa saja, kue tiaw goreng saja ya. Kue tiaw goreng dia kadang-kadang ngambil aja, dia nggak perlu pakai takaran berapa dia langsung teng lempar aja. Karena Pak, dia ahli di dalam bidangnya. Dia tahu cara ngukurnya. Dia tahu ngukur suhu kompornya berapa panas supaya mendapatkan makanan yang enak. Dia tahu kasih dia punya cabai, dia punya garam, itu dia tahu bagaimana caranya. Makanya kita lihat jual kuliner, banyak orang jual kue tiaw goreng, banyak orang jual bakmi. Tapi apakah semua itu lezat? Apakah semua itu bisa memenuhi kriteria itu makanan yang enak? Tidak. Ada yang asalan. Misalnya lah bakmi Medan, berapa banyak bakmi Medan? Bakmi Pontianak, berapa banyak bakmi Pontianak? Apakah semuanya enak? Belum tentu. Nah, Anda yang tentukan makanan Anda itu, kuliner Anda itu memang beda dengan yang lain. Lebih enak dari yang lain. Itu yang spesifik yang lain. Dalam berbagai hal. Nah, itu yang Anda buat Anda sukses. Itulah entrepreneur. Menciptakan inovasi-inovasi baru, kreatif, dan sebagainya. Bikinlah terobosan-terobosan yang nggak dimiliki orang. Ya. Contoh, sekarang ya rendang bikinlah kemasan yang mungkin rendang itu bisa ditahan lama ya. Tadi saya lihat ada frozen food. Ya, frozen food itu sekarang sangat bagus ya. Di masa pandemi ini banyak orang butuh ya. Karena orang stay at home. Ya. Oke. Nah, terjawab ya ini ya Pak Bu Asri ya. Yang bikin campaign launch ya bagus, ajak saja gitu ya, boleh ya. Terus Pak Makassar ya, publishing ya di Makassar ya, oke. Yang di Lombok properti ya, oke. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Nah, oke, di sini ada lagi. Nah, saya sekali lagi menyampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau punya produk, kalau punya barang ya yang mau dijual, nggak tahu cara jualnya, atau punya barang antik yang inovatif, tapi tidak tahu, silakan hubungi saya. Atau Anda butuh reseller, atau Anda punya ide bisnis, belum dijalankan, nggak tahu bagaimana caranya, boleh. Atau Anda nggak punya modal, kita bisa bantu bagaimana mencarikan solusi-solusinya. Ya? Atau Anda mengaku bahwa Anda itu seorang entrepreneur baru, saya punya kemampuan ini, tapi saya nggak punya pekerjaan. Boleh, nanti akan kami bantu di dalam banyak hal ya. Boleh hubungin saya nanti. Oke, saya rasa demikian pada hari ini Pak Deki. Gimana Pak Deki, ada yang mau disampaikan atau di yang terakhir-terakhir ini? Ya, ini terima kasih loh buat Pak Hartono udah ada di sini ya, bagi-bagi sharing pengalaman sama Ini sebenarnya kayak kita coaching bisnis ini jadinya. Iya, Dan Pak, ya, jadi entrepreneur nah, itu harus berani jadi seorang pebisnis baru. nah, ini Pak Hartono juga ada wadah untuk menjadi seorang entrepreneur ya. Salah satunya mengikuti salah satu namanya influencer Pak ya. Jadi the business Nah, influencer ya, nanti saya akan bikin satu grup the business influencer ya, nanti saya akan gabung di sini, akan buat nanti di Instagram baru nanti the business influencer. Di sana nanti akan ada sering-sering live dengan pemilik bisnis, motivator, para trainer, mentor ya. Di sana akan ngajarin kita cara-cara berbisnis, produk-produk apa saja, ide-ide bisnis dan sebagainya. Nah, saya tidak akan bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan umum. Saya akan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan
yang praktek. Ya, kita akan tantang semuanya untuk benar-benar, ayo do something. Ayo mulai jadi entrepreneur baru. Kita akan ayo bangun Indonesia ini. Ayo ciptakan peluang-peluang usaha baru. Ayo bangun semuanya. Jangan jadi karyawan lagi. Anda harus jadi seorang entrepreneur baru. Beranikah Anda? Beranikah Anda? Bidang apapun yang Anda mau. Oke, Nah, terima oke. kasih Berarti semuanya. nanti, makasih. Berarti nanti Instagramnya saya update juga di sini, Pak. Setelah jadi, saya langsung update di bawah ya. Oke, boleh, Biar boleh, boleh. Terima siapa kasih. tahu butuh ya yang di sini ya, teman-teman Boleh, semua. boleh, boleh. Terima kasih semuanya hari ini, sampai di sini ya. Mungkin di lain kesempatan ya, ini ya saya lihat ya orang masih tambah terus nih Pak Deki. Oke, mungkin nanti the next time kita akan bicara lagi, bincang-bincang lagi mengenai ide-ide bisnis baru. Banyak, sebenarnya banyak peluang-peluang baru ya. Saya ditawarin banyak banget peluang-peluang baru untuk ide-ide bisnis ya. Jadi bagi yang mau, boleh hubungin saya. Tapi yang benar-benar mau saja. Kalau cuma mau tahu, jangan dah. Tapi kalau yang mau berhasil, mau kaya, mau jadi miliuner, mau ya baru boleh hubungi saya. Kalau enggak, jangan. Habisin waktu saja. Ya, jangan coba-coba. Yang serius Pak Don't ya. try this at home, kata orang. Ya, jadi harus benar-benar berani ini ya. Karena banyak ide-ide bisnis baru yang akan kita sampaikan ke depan ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu Nita sudah gabung. Terima kasih semuanya. Mungkin sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Bro Deki yang sudah ngundang. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi jangan lupa ya. Ayo bangkit ya. Buatlah Indonesia ini sukses dimulai dari Anda. Beranikah Anda jadi seorang entrepreneur baru? Nah, Anda mau tahu kelanjutannya? Silakan nanti Anda bergabung. Anda punya ide bisnis, punya produk bisnis, atau pemilik owner, Anda tidak punya usaha, atau apapun, silakan hubungin saya. Nah, saya akan buat satu komunitas baru namanya The Business Influencer. The Business Influencer yang akan menghadirkan semua pemilik-pemilik usaha yang akan menginspirasi Anda, yang membuat Anda bangkit, yang membuat Anda ayo menemukan inspirasi kerja. Anda harus bekerja. Anda harus menjadi entrepreneur. Kita mulai dari hari ini. Terima kasih Bodeki, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Gabe yang sudah Ya, gabung. Terima kasih. Nanti lain kali mungkin sama Pak Gabe ini kita gabung juga Pak Gabe. Ya, nanti kita ya tentukan mungkin waktunya Pak. sama Kotomi Wong juga kali ya Pak. Ya Pak ya, maratonnya kapan-kapan. Ya, betul, betul. Pak Wong, nanti ya Pak Anton, banyak ya. Saya akan ini ya ngajak banyak teman-teman ya yang gabung terpaksa Pak Michael segala macam ya karena mereka cukup menginspirasi tapi kita mulai berbuat yang bentuk nyata bukan teori banyak yang teori ya banyak yang teori yang begini saya nggak mau saya mau praktek nyata ayo kita bisnisnya apa gitu kita buka lahan bisnisnya apa yang kita bisa jalanin ya apa yang benar-benar kita bantu bentuk. Nah, siapa yang nggak punya kerja, kita kasih kerja. Siapa yang punya ide usaha, kita buat jadi berhasil. Iya. Nah, siapa yang nggak bisa di dalam menjalankan bisnisnya, kita bantu. Nah, jadi kita benar-benar, ya. Jadi benar-benar membuat Indonesia ini harus bangkit, harus bisa berusaha maju, lewatkan krisis ini, majukan Indonesia ini. Mulai dari Anda, beranikah Anda? Sekali lagi, terima kasih. Sampai ketemu di lain topik. Terima kasih Bro Deki. Ya, makasih. Yuk, Wah, dadah semua. ini gabung lagi nih Pak Deki udah mau akhir masuk lagi Pak Deki. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Bye. Yuk Pak, makasih Pak Antono. Bye.